properti ini selain ada siklus, ada satu lagi function yang selalu kita sebagai orang Asia, Asian, itu adalah selalu pengen punya saving yang bisa hedging inflation. Ya, mentality kita gimana kita kalahkan uang kita nggak berkurang. Ya, dan properti ini adalah salah satu hedging inflation tool buat orang Asia, terutama orang Asia. Dan memang kalau kita lihat properti ini secara historical selalu kenaikan harganya di atas inflasi. Jadi ini bagus banget ketika dia konsolidasi, volume transaksinya tuh turun gitu. Jangka pendeknya BSDE dia bakalan sampai berapa sih? Kalau dia breakout dari 1150 tuh dia bisa menuju 1220. Nah ini dasarnya dapat dari mana? Dari high di sini. Gitu. Jadi logikanya gimana? Logikanya di sini tuh banyak orang yang udah beli di sini, mungkin agak-agak nyangkut balik modal, kemudian mereka jualan atau profit taking sehingga agak tertahan dalam jangka pendek. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Apa kabar semuanya teman-teman? How are you everyone? Panggil aku John, Marshall Gunadi, Winne 0504 JKUSTD. Selamat malam semuanya, apa kabar? How are you everyone? Gimana hari ini sahamnya? Ada cuan atau loss atau nggak ngapa-ngapain nih? Hari ini ngapain aja nih? Feriando, terkejut saya Miss tiba-tiba lihat muka tegang. Muka tegang, emang tegang. Cuan ya, good lah kalau cuan, good to hear. Merah, ada yang merah. Emang rugi saham apa? Untung saham apa? Ada yang untung di Unilever, Govinda W, koreksi normal Miss, diliatin aja wis, udah pinter ya sekarang ya. Loss banyak hari ini, berarti masuk di pucuk ya kemarin ya. Tipe grup jualan. Anyway, Ferlis Chung, selamat malam. Zakaria SB30 tumbuh hijau. Oke, nanti aku akan bahasin ya. Analisa BBNI dong. Oke, BBNI. Bingung Indofood posisi untung 8% mau diapain nih? Kalau aku sih ya, Indofood kalau misalkan udah posisi untung segitu sih hold aja ya, nggak usah dijual-jual buat long term investing. Tapi mesti harus siap hadapin fluktuasi kalau yang investing ya. Anyway, kalau misalkan nggak siap hadapin fluktuasi ya jangan lama-lama hold, jual aja gitu. Cuman buat investasi bagus banget si Indofood ini. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Merah semua, LSIP jadi berkurang profitnya. Iya kan udah tinggi banget, wajar dong ada koreksi normal, nggak apa-apa ya. Oke, aku akan mulai bahas dari biasa ya, sentimen global dan juga sentimen nasional. Terus abis itu aku akan bahas juga tentang IHSG, terus saham-saham, dan bakalan ngobrol juga dengan BSDE. Lighting malam hari ini kayaknya kurang ya, whatever. Rekomendasi 3 bulan apa? Anwar KWG, ntar ya dibahas juga ya teman-teman. Nah, ini setelah kemarin harga minyak sempat ya, jadi harga minyak ini setelah sempat menguat selama beberapa waktu terakhir ya, sekarang udah mulai saatnya kita agak-agak ngerem dikit gitu. Sorry ya, ini tempatnya pindah lagi jadi menyesuaikan. Oke, jadi stok harga minyak
harga minyak saat ini agak-agak turun karena stoknya meningkat gitu. Jadi stok minyak mentah Amerika ini meningkat dibandingkan dengan pekan lalu gitu. Jadi harga minyak mentah agak-agak turun, dan harga minyak mentah WTI ini buat kontrak pengiriman November 2021 itu turun 0,57%. Kalau dilihat sih turunnya atau koreksinya ini koreksi normal aja gitu ya, karena di dunia juga masih krisis energi. Jadi saya rasa untuk minyak sendiri juga masih akan banyak permintaan ke depan gitu. Jadi koreksinya koreksi normal aja. Terus kemudian persediaan gas alam di UK udah mulai meningkat ya, jadi batu bara mungkin nggak akan terlalu jadi krisis energi yang sampai gimana banget, mungkin di China aja. Jadi problem krisis energi di UK ini udah agak-agak mendingan gitu ya. Pasokan gas alam UK ini diperkirakan bakalan naik, di mana Rusia berpotensi untuk menaikkan pengiriman gasnya ke UK dan diperkirakan akan tercermin pada kontrak November mendatang. Terus coal gimana dong? Coalnya ya agak-agak stagnan, nanti bakalan agak turun dikit gitu. Cuman kayaknya nggak sekarang. Kalau sekarang China masih butuh banget, apalagi masuk winter ini, jadi masih bisa naik gitu ya. Jadi nanti kalau udah mulai rawan coalnya kita akan kasih tahu juga di Mtrade ya. Oil bisa naik lagi atau cenderung turun? Koreksi normal aja sih, ini masih bisa naik gitu. Jadi oil dan coal itu sebenarnya sahamnya belum naik banyak dibandingkan dengan kenaikan harga oil dan harga coalnya sepanjang setahun ini gitu. Jadi sebelumnya tuh udah banyak naik, tapi harga sahamnya belum ngerespon. Nah sekarang udah mulai ngerespon naik, ditambah juga sentimen krisis energi. Meskipun di UK ini gas alamnya udah meningkat, tapi masih bisa naik batu bara. Jadi peningkatan harga gas alam tersebut akan berpotensi pada harga batu bara itu sebagai substitusinya itu juga bakalan agak turun dikit, tapi nggak akan sampai yang signifikan banget gimana. China masih perlu. Oke, terus malam hari ini akan dirilis data jobless claim mingguan ya dari Amerika ya. Jadi NFP ini bakalan dirilis, ini kayaknya udah rilis sih. Terus permintaan untuk coal sendiri, tadi banyak yang nanya coal gimana. Aku juga udah bahas bahwa permintaan coal bakalan naik di China karena cuaca buruk ini memaksa puluhan tambang batu bara di China itu tutup gitu. Nah hari ini dirilis data cadangan devisa September 2021 gitu. NFP besok nggak sih? Oh iya ya, besok ya, bukan hari ini ya, besok ini. Kupikir ini hari ini Jumat, ini masih Kamis aja. Iya bener, thank you ya, udah diingetin. Hari ini rilis data cadangan devisa September 2021, which is angkanya naik, menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nah, hal ini merupakan satu hal yang bagus ya, karena tren cadangan devisa masih positif gitu. Dan kalau dihitung-hitung masih bisa membiayai impor selama 10 bulan. Terus beberapa saham yang rame hari ini, banyak ditanyain juga ada saham BBCA. BBCA ini bakalan stock split, jadwalnya gimana? BBCA ini pelaksanaan stock splitnya ada di web IDX dan situs BCA pada 12 Oktober 2021 itu akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama gitu. Nah terus 13 Oktober ini udah awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru. Jadi stock splitnya kapan? Stock splitnya itu 13 Oktober gitu. Terus tanggal 14 itu tanggal penentuan pemegang saham yang berhak atas hasil stock split dan atau recording date. Tanggal 15 itu distribusi saham dengan nilai nominal baru hasil stock split dan awal perdagangan saham dengan nominal baru di pasar tunai. Sorry, berarti ya antara 13 sampai 15 itu gitu. Indi gimana, ITMG dan kawan-kawan batubara ini pada penasaran, ini pada mau nyerok atau pada nyangkut sih? Oke, nanti aku akan bahas saham batubara secara khusus, tapi malam hari ini nanti akan banyak dibahas sektor properti juga ya, bareng dengan BSDE salah satunya, karena sentimen positif untuk sektor properti salah satunya adalah pemindahan ibu kota negara dan juga peningkatan pre-sales ini juga bagus banget gitu.
Oke, aku akan coba buka saham batubara karena banyak temen yang udah penasaran. Nanti aku juga akan bahas untuk saham-saham yang bagus buat 3 bulan ke depan, dan pastinya buat saham consumer good juga ya. Ini banyak yang penasaran, batubara udah nggak membara lagi gitu. Saham batubara take profit atau hold, tergantung kalau time horizon kamu buat swing trading dan kamu deg-degan terus buat beberapa bulan ke depan, what to expect sih, masih takut-takut kayak tadi misalkan, oh gas alamnya di Inggris tuh udah mulai meningkat produksinya, berarti batubara bakalan nggak begitu diperluin lagi di Inggris gitu. Nah, misalkan kamu worry seperti itu, ya udah profit taking aja, nothing tulus, kalau udah cuan ya udah gitu. Oke, untuk batubara yang pertama aku bahas adalah ITMG. ITMG ini yang paling relate dengan pergerakan harga batubara di China gitu. Aku akan kasih Fibonacci retracement. Jadi banyak banget kita pakai Fibonacci retracement akhir-akhir ini buat ngukur saham yang udah naik tinggi gitu. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini. Sorry ya, muka aku gede banget, deket banget sama kamera. Ya, mungkin bisa perhatikan ini, ITMG udah naik signifikan dan hari ini turun, which is ini bagus kalau teman-teman nggak punya barang. Kalau teman-teman punya barang di sini ya pasti deg-deg der gitu. Nah, ini koreksi normal bagus, ini bisa turun sampai 23.200. Kalau sampai di area ini sih mungkin bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness ya. Jadi kalau di M-Trade sih belum, dan kita masih nunggu reversalnya. Bisa nggak sampai 22? Kalau bisa sampai 22 juga that's better gitu. Terus PTBA, wah ini dikasih koreksi bagus banget untuk PTBA ya. PTBA ini dikasih koreksi bagus banget. Kita nungguin di level kemarin aku bilang di 2680, ini dikasih hari ini, tapi M-Trade belum beli. Kenapa? Karena hari ini tuh masih jatuh dengan volume transaksi tinggi, jadi kemungkinan masih bisa diskon lagi loh. Jangan-jangan besok dapat di 26 sampai 25 gitu ya. Terus kemudian Adaro, kita lihat diskonnya di angka berapa Adaro. Nah, Adaro ini perhatiin, salah hapus, yang mau dihapus bukan itu. Nah, ini Adaro ini perhatiin ya, perhatiin di sini. Ini kemarin kita bilang nungguin di level 1700 dan udah hampir kena nih. Jadi ya wait and see aja, barangkali bisa dikasih sampai di Fibonacci di bawahnya di 1625 atau mungkin di 1570, tapi kayaknya enggak deh, sampai 1570 kayaknya susah deh. Mungkin sekitaran 1695 atau 1700-an aja di sini. Ini untuk Adarunya. Terus apalagi ya? Indika Energi nungguin di berapa? Sama Indika Energi ini kita juga nungguin koreksi, kemungkinan di level 1900-an. Kalau candlenya udah mulai bagus kita akan mulai beli, tapi kalau candlenya jelek kita nggak beli gitu. Ini ntar dikasih tahu di M-Trade. Terus kemudian banyak yang nanya juga Doit ya. Doit ini koreksi normal juga ya. Doit ini belum naik banyak, jadi harusnya koreksinya juga nggak terlalu banyak sih Doit ya. Ini udah sampai Fibo 50-an, semestinya juga udah mulai ada perlawanan gitu. Terus Harum Energi ini yang jatuh duluan dibandingkan dengan teman-temannya yang lainnya, dan hari ini dia udah mantul duluan gitu nih, udah ada tanda hijau-hijaunya. Jadi yang punya Harum atau yang baru beli tadi di bawah sih sepertinya akan ada technical rebound ya. Oke. Itu angka-angka tadi tuh angka support aja, belum tentu pasti jadi level buy gitu. Edward 221601, Doit paling jelek TA-nya daripada Adaro, Indi, ITMG, Harum. Jadi sebenarnya Doit ini kan dia cuman kontraktor ya. Dia cuman kontraktor batubara, bukan produsen gitu. Jadi makanya dia beda. Terus sebelum nanti aku akan bahas bareng dengan BSDE, bareng manajemen dari BSDE, saya akan bahas untuk masih sektor energi.
Mungkin teman-teman yang udah ngikutin berapa hari ini udah ngerti patternnya kayak gimana gitu, dan mungkin udah sedikit bosen, agak-agak ada bosennya dikit gitu dengan oh kayak gitu-gitu aja. Tapi sebenarnya bukan masalah kayak gitu-gitu aja sih. Dengan dengerin tiap hari kayak gini, kita jadi apa ya, jadi benar-benar ngerti ini naik turunnya tuh gimana sih, turunnya turun yang sementara aja atau turun udah rawan gitu. Jadi tetap update aja teman-teman, jangan ditinggalin. Nah, untuk Medco sendiri hari ini turun 6,56%. Dia bakalan masih bisa koreksi, itu normal correctionnya sampai 550 ya. Jadi 550 itu bekas high-nya pada tanggal 30 September dan 1 Oktober gitu. Jangan-jangan saya tidak pernah bosan dengerin Ellen selama saya cuan. Oke. Oke, ya. Jadi Medco ini bakalan masih bisa koreksi normal aja. Nanti kalau misalkan turun bisa dipakai untuk buy on weakness gitu. Yang jangka menengah masih hold, ini normal correction aja. Kok bisa tahu normal correction? Karena volume turunnya lebih kecil daripada volume naiknya. Terus kemudian untuk Elsa juga ini normal correction aja. Medco baru turun sehari merahnya, Elsa udah 2 hari. Jadi kemungkinan nanti mantulnya juga akan lebih cepat Elsa. Elsa kemungkinan koreksinya bakalan sampai 308 maybe, dan itu udah deket ya. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness juga gitu. Nah, terus untuk sektor CPO ini juga menarik karena harga CPO juga dulu udah naik terus, dan saham CPO-nya nggak naik-naik, baru belakangan ini naik gitu. Untuk AALI sendiri ini yang paling lambat geraknya ya, jadi kita wait and see aja untuk AALI. Bakalan koreksi mungkin sampai berapa, bakalan mungkin sampai 9250, kita nggak tahu juga. Tapi di angka sebelum 9250 di atas itu di 9700 tuh support sangat kuat sekali, jadi MA 200 gitu. Terus selain AALI ada LSIP London Sumatera Indonesia yang secara fundamental sih aku juga sangat suka sekali, dan instead of AALI aku bakalan nungguin si LSIP gitu. Jadi hari ini LSIP merah bagus banget gitu, daripada nggak merah-merah, daripada dia naik terus malah teman-teman FOMO beli di atas lebih bahaya gitu ya. Jadi LSIP nih bakalan bisa turun sampai kira-kira level 1320 sampai 1300-an. Nah, di situ mungkin kita bisa buy on weakness ya kalau candlenya udah mulai ada tanda pembalikan arah. Tanda candle pembalikan arah tuh gimana? Candlenya tuh mulai mengecil, jatuhnya kalau yang tadi gede, terus jadi jatuhnya mulai kecil dan bahkan mulai keluar hijau. Contohnya kayak tadi Harum. Mungkin lebih jelasnya besok bisa ditonton di morning briefing buat teman-teman yang join SVIP user Mtrade. Besok kita akan kasih lihat lebih detail gitu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman kalau ikut Mtrade itu penting banget sebenarnya ngikutin morning briefing gitu. Kenapa? Jam 8.15. Kalau nggak sempat lihat rekaman, tapi sebenarnya kalau rekaman tuh udah agak-agak basi ya, karena market buka, begitu market buka tuh morning briefingnya tuh kan udah basi istilah kata ya. Jadi teman-teman sih sebaiknya lihat yang real time aja, make time jam 8.15 sampai jam 9 gitu. Morning briefingnya dibikin sore dong, ada kok. Setiap jam 4 sore kita bikinin seminar edukasi saham untuk teman-teman pemula dan tutorial. Di situ juga sorenya ada diisi dengan morning briefing juga loh, tapi morning briefingnya hanya untuk yang VIP aja. Dan juga kita bikinin artikel morning briefing juga. Setiap sore itu ada summary transaksi sore yang bisa dipakai untuk besok, yang which is itu adalah morning briefing yang dikemas dalam artikel buat sore hari. Oke, LSIP ya, udah tadi aku sebut LSIP tuh kita wait and see di level 1320 sampai level 1300-an. Aku nggak nemu yang sore artikel Pak Stephen ya, summary sore. Nanti aku coba cek ke tim coach ya. Yang malam nggak ada artikel dalam bentuk artikel. Nanti aku akan cek ke coach lagi supaya besok bisa diumumkan dengan lebih baik lagi gitu. Nah, terus selain LSIP, yang menarik lagi untuk sektor CPO, yang ini bakalan aktif banget buat swing trading tuh bakalan aktif banget, yaitu SIMP. Nah, kalau SIMP ini nungguin di angka berapa? SIMP tuh nungguin di level sekitaran 456 sampai 464. Wah, dalam ya. Ya semoga nggak sampai dalam-dalam banget lah. Teman-teman yang beli di pucuk pasti deg-degan gitu. PTBA tadi udah aku bahas Albert ya. Oke, terus slide SIMP aku mau bahas apa ya?
apa ya teman-teman ya, CPO ya. BPT sama, dia bakalan masih akan turun. Jadi beberapa hari kemarin tuh naik sampai 100 berapa? Tinggi banget, 108. Waktu itu sempat naik tinggi sampai 104 MTrade, tapi pas agak-agak koreksi jualannya sekitaran 98an kali ya. Nah terus besoknya naik lagi tapi udah merah dan rawan banget, dan ini nurut banget dengan MA nya, dengan teknikalnya. Jadi begitu kena MA 200 di level 107-108an, BPT tuh langsung turun, cakep ya. Jadi siapa bilang pergerakan harga saham tuh nggak bisa diantisipasi, bisa banget gitu, cuman memang nggak bisa 100% tepat. Nah jadi kita tetap harus ada pembatasan risiko atau stop loss dan position sizing. BPT itu ditungguin koreksinya, diskonnya sekitaran level 88, sekitaran level 88. Yang ini lebih high risk dan lebih high return juga, karena nominal kecil, jadi sekali naik dia bakalan cepat juga gitu. Terus TAPG, Triputra Agro Persada, ini baru koreksi sehari. Ini mirip banget kayak LC patternnya ya, cakep banget sebenarnya pattern teknikalnya. Untuk Triputra Agro Persada ini kita nungguin diskonnya sekitaran level 710 sampai 745. Terus selain TAPG kita nungguin satu lagi apa ya, DSNG ya. Jadi nggak usah semua dibeli, ini nanti di Mtrade paling akan dipilihin beberapa aja gitu. Jadi DSNG ini diskonnya kita tunggu sekitaran level 570 sampai 575, sekitaran 570-an gitu. Diki Theophilus, saya senang lihat live-nya Ellen karena sudah memberikan manfaat dan wawasan untuk mana yang kita boleh beli harga rendah dan tidak boleh beli karena harga terlalu tinggi. Yeay, thank you Diki. Apalagi di Mtrade ya, kamu bakalan dibimbing lebih real time lagi. Kalau di sini kan udah malam gitu. Oke, Diki boleh dapat Mtrade 7 hari dengan ketik DM saya, ketik EMT7 nama email dan WhatsApp. Oke, nah sekarang aku akan bahas perbankan dan juga konstruksi, sebelum nanti aku akan bahas sektor properti bareng dengan BSDE, bareng dengan emiten langsung nih ya. Nah sekarang aku akan bahas sektor perbankan. Perbankan ini bagus banget ya, dan memang yang pertama recover. Biasanya kalau ada koreksi besar di market, perbankan akan pertama recover, terutama perbankan besar. Dan ini BCA, BMRI, BBRI, BBNI ini udah mulai recover semua. Ini tanda awal bahwa yang lain juga akan ngikut. Dan memang bener aja kemarin Astra International juga ngikut. Terus kemudian saham-saham consumer good yang sempet nyangkut-nyangkut lama yang turun terus itu kayak Unilever, terus ICBP, Indofood itu juga pada naik semua. Nah sisa satu nih yang belum naik. Coba main tebak-tebakan siapa betul dapat Mtrade 7 hari. Apa tuh yang belum naik? HMSP juga udah naik. Apa tuh yang belum naik tuh? Apa yang belum naik? Masih ada kaitannya dengan consumer good produknya, dan juga farmasi ada juga gitu. Apa yang belum naik? Oke, coba tunggu jawabannya. Ya, Indra S. Yusuf, bener, boleh dapat Mtrade 7 hari ya, langsung DM saya MT7 nama email WhatsApp. Jawabannya Kalbe Pharma, Lorraine Pertiwi, bener. Oke ya, bukan IRRA, bukan ICBP. Pengarah.penta, bener, boleh ya, langsung aja DM saya nama-nama yang saya sebut, MT7 nama email dan WhatsApp. BCA bentar lagi kena resistennya di 36700. Ini bakalan turun dikit, besok kemungkinan bakalan koreksi dikit dulu, terus dia naik lagi ke 36700. Aduh, aku FOMO pengen beli BCA. Kalau buat very long term terserah lah, tapi ini udah bukan level yang best price banget. Cuman kalau kepengen banget ya nggak apa-apa, karena emang ini saham yang premium, pakai banget, dan kayaknya semua mesti punya di portfolionya. BRI udah naik lumayan signifikan sejak kita rekomen dari bulan September kemarin, itu sekitaran level 3.500-3.600an. Congrats ya yang udah hold BRI. Waktu itu ketika right issue kita juga ada infoin bahwa ini kesempatan bagus loh turun, karena right issue ini boleh bahkan rate-nya boleh ditebus gitu. Nah sekarang BRI udah naik lumayan signifikan dan bahkan udah hampir kena target jangka pendeknya di 4260. Apa yang harus dilakukan? Hold keras,
BRI hold keras, BCA hold keras. Wah, kalau turun gimana dong? Biarin aja. Kalau masih ada duit, nambah lagi nggak apa-apa. Nggak boleh deg-degan, nggak boleh jantungan. Kenapa? Karena ini timing yang sangat oke banget buat masuk investasi jangka panjang, terutama saham-saham perbankan. Perbankan tuh udah pada naik semua. Ini perbankan besar, sisa BRI aja. BRI bakalan turun sampai berapa? Kalau koreksi bakalan bisa sampai turun sekitaran level 4 ribuan. Jadi kalau misalkan kamu mau beli BRI, misalkan dikasih diskon sampai 4 ribuan, hajar aja gitu. Tapi hajarnya bukan 100% portfolio masukin satu saham, enggak gitu. Ya, jadi berapa persen sih boleh BRI ini ya tergantung. Kalau kamu benar-benar suka investasi banget, mungkin bisa sekitaran 30-40%. Tapi kalau kamu lebih cenderung ke trading, mungkin sekitaran 25% aja. Santi Wijaya, kalau BBRI di average up nggak apa-apa, asalkan memang tujuannya buat long term investing. Jangan sampai nanti pas average up beli di harga tinggi, terus ada koreksi, terus stres, tuh nggak boleh gitu. Oke, terus kemudian, jadi kalau beli BBRI, beli dan biarkan aja gitu. Termasuk juga BBNI. BBNI ini kemarin breakout 3 hari yang lalu tuh breakout dari MA 200-nya di level 5650, itu MA 200-nya, dan sekarang tuh udah cakep banget, hampir kena targetnya 6375 ya. Jadi BNI ini juga sama, kalau turun serok aja gitu. Jadi turun serok di level berapa kalau Bank Negara Indonesia? Sekitaran 5.700-an gitu. Oke, terus kayaknya perbankan banyak yang aku udah bahas ya. Aku pengen ngebahas consumer good nih, karena hari ini consumer good tuh udah mulai banyak yang naik, dan yang terakhir naik sebenarnya Unilever. Kemarin rokok dan lain-lain tuh udah naik, cuman Unilever kok belakangan ya nggak naik-naik ya, dan hari ini beneran naik dan volume transaksinya tuh tinggi banget, 12%. What to do buat teman-teman yang long term investing, yang nyangkut, yang untung, hold keras, nggak apa-apa, hold aja. Nanti bakalan turun lagi nggak? Kalau turun lagi silahkan nyerok. Jadi sekarang saya udah mulai agresif, berani untuk masuk ke Unilever ini. Kenapa? Karena secara teknikal udah mulai ada tanda reversal. Loh, bukannya kalau untuk investasi jangka panjang tuh mestinya main fundamental ya? Oke aja sih main fundamental. Si Unilever ini dia valuasinya discounted banget dibandingin dengan beberapa tahun yang lalu gitu. Terus kemudian yang kedua, kalau main fundamental seperti yang aku udah pernah bilang, Unilever ini bakalan terdampak positif dengan reopening ekonomi, di mana COVID-19 itu udah mulai recover, udah mulai membaik gitu. Terus ya, jadi nanti inflasi naik, dia juga bakalan diuntungin gitu. Terus tapi masalahnya kalau kita pakai fundamental doang, dan ini ada yang bilang di Budi Huang 2378 Unilever naik karena sentimen CMO Gojek pindah ke Unilever, ya enggak, I don't think so gitu. Jadi masalahnya kalau kita fokus sama fundamental doang, beli Unilever sekarang dan beli Unilever sekitaran 2 atau 3 bulan yang lalu, itu valuasinya sama-sama murah. Masalahnya gak naik-naik ya 2-3 bulan yang lalu. Kenapa? Karena technically kita lihat juga belum ada tanda pembalikan arah. Jadi kalau mau pakai fundamental di combine dengan technical, itu bisa banget. Technicalnya tuh buat trigger, buat timingnya aja gitu. Nah, jadi I like this. Thank you Nur Wahyu Hadi. Dulu saya sering boncos main saham, sejak gabung di live Miss Ellen jadi lebih terarah. Makasih banyak, semoga Tuhan balas kebaikan. Sama-sama, semoga Tuhan memberkati kamu juga. Oke, balik lagi bicara tentang Unilever. Kalau mau lebih terarah, join Mtrade. Klik link di bio saya. Balik lagi ke Unilever. Kalau kamu cuma pakai fundamental, valuasi Unilever udah murah, discounted dari beberapa bulan yang lalu tuh udah murah. Juli, Mei itu juga udah murah. Unilever kok valuasinya murah sih, PI-nya di atas 10 loh, ada yang bilang gitu. Siapa bilang sih kalau valuasi murah tuh harus PI di bawah 10 gitu. Kalau kita melihat valuasi perusahaan consumer tuh memang tinggi gitu. Jadi caranya adalah bandingin dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi pakai PE band atau pakai PB band atau pakai apapun. Ya, kalau di properti itu ada yang namanya earnout gitu. Jadi apa ya? Earnout atau apa ya? Aku lupa. Ntar kita bahas bareng dengan BSDE ya. Jadi untuk lihat valuasinya gitu. Jadi teman-teman mesti combine technical juga. Hari ini technicalnya si Unilever ini bagus banget ya. Jadi dia breakout dari resisten 4280, which is volumenya tinggi banget, dan ini confirm banget.
Iya, volumenya tinggi banget. Hari ini dia breakout 3 resisten sekaligus. Jadi ada MA50, MA100 dan juga high pada tanggal 7 September. Besok kita kasih lihat di morning briefing ya. Terus Unilever ini bakalan jangka pendeknya dia menuju kemana? Dia bakalan menuju ke 57, 50 sampai 6.000 dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan. Disclaimer juga teman-teman, karena nggak bisa sampai plek-plekan. Bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lama. Tapi kayaknya bakalan lebih cepat ya. What to expect? Besok dia kemungkinan besar masih bisa naik lagi Unilevernya. Besok dan lusa kemungkinan masih bisa naik, dan kemudian setelah itu akan ada normal correction. Jadi kamu nggak usah takut yang ngehold Unilever nih, waduh turun lagi, udah naik sampai 5.000 misalnya ya, 5.600, 5.700, turun lagi sampai 5.200 kayak gitu. Investor nggak usah stres, biarin aja. Yang penting duit kamu duit dingin. Jangan bosan saya bilang duit dingin. Kalau bosan ya pakailah uang panas, tapi resiko tanggung sendiri. Yang penting duit dingin. Wah, kalau misalkan nggak rela nih, aku ada koreksi nggak rela, berarti kamu bukan investor, kamu tuh trader gitu. Kalau investor itu bener-bener pakai uang yang istilah kata tuh kalau ditaruh di deposito tuh teman-teman tuh nggak rela bunganya kecil, kira-kira itu aja gitu. Tapi bukan uang yang buat dana cadangan, uang penting gitu, enggak ya. Jadi Unilever tadi udah tahu ya petanya gimana, bisa naik sampai level 5.700-an, habis itu koreksi normal. Kalau trader ya buang aja di 57, tapi kalau investor hold. Lebih saranin kemana sih, investing atau ke trading? Kalau di Mtrade sih lebih ke arah investing ya, karena langka bisa dapat saham perusahaan bagus dengan valuasi yang sangat murah gini. Maulana Sagittarius 21 hampir 1 tahun pegang HMSP masih nyangkut ya, ntar kan di cover pelan-pelan. Riko Marendra, kalau Unilever itu naik drastis gitu bukannya bantingannya kenceng ya? Ya itu mah semua saham, nggak usah Unilever doang. Kalau semua saham naiknya kenceng, pasti bantingannya kenceng. Itu udah hukumnya kayak gravitasi lah. Nah, yang menarik nih, ada Michael ya. Hi Mike, how are you? Oke. Ya, yang menarik hari ini ada beberapa hari ini tuh ada beberapa saham consumer good yang juga second liner ikut keseret naik juga ya, jadi kebawa sentimen juga gitu. Salah satunya adalah Hoki, Buyung Putra Sembada, dan juga Aisa. Dua ini lebih cocok buat trading rasanya ya. Jadi masih bisa naik gak dua ini? Masih bisa, cuman buat trading aja. Yulia Striani, Unilever tunggu down dulu apa masuk sekarang? Kalau buat investing masuk sekarang dikit-dikit juga nggak apa-apa, sih, karena nanti kalau misalkan dia naik terus turunnya itu saya rasa akan lebih tinggi dari level sekarang. BSDE dah ditunggu. Oke, aku akan invite dari BSDE ya, BSDE, sabar. Bareng dengan CEO BSDE Pak Hermawan Wijaya. Terus gimana cara carinya ya? Tuh ya, search Hermawan Wijaya. Dimanakah Pak Hermawan? Kenapa tombol searchnya nggak ada, hilang ini? Gimana cara nge-add-nya ya? Invite to join. Oke, Hermawan ketemu deh. Hermawan .wijaya 3. Oke. Dan juga head IR Bu Kristi Grasela. Semoga koneksi malam hari ini lancar, bisa live bertiga. Kristi Bun. Kok nggak bisa ya Bu Kristi ya? Kristi J Bun. Oke, udah ketemu. Invite, semoga lancar ya live bertiga. Halo Pak Hermawan, ketemu lagi. Selamat malam. Ya, aku turn off comment nggak ya? Turn off comment bentar ya teman-teman ya. Oke, aku turn off comment bentar supaya Pak Hermawan wajahnya bisa kelihatan. Demikian pula dengan Ibu Kristi gitu. Halo Pak Hermawan, Bu Kristi, selamat malam. Selamat malam. Kita mau ngobrol-ngobrol. Malam misalnya. Hai,
Sehat-sehat ya Pak Hermawan, Bu Kristi ya. Sehat-sehat. Oke, Sehat, BSDE sehat. sampai naik terus nih. Iya. Oke, sebelum kita bahas BSDE secara khusus nih Pak Hermawan dan Bu Kristi, kita mau bahas sektor properti dulu karena teman-teman di sini penasaran banget dengan sektor properti. What to expect sih dengan sektor properti ke depan, paling nggak dalam 3 bulan ke depan ini sampai mungkin sampai tahun 2022. Mungkin silakan Pak Hermawan atau Bu Kristi yang mau jawab dulu. Ya, bisa mulai dulu deh ya. Terima kasih, Ellen. Ya, seperti kita ketahui memang untuk properti bisnis ini kan sejak masa pandemi ini memang orang merasa khawatir ya, khawatir sekali untuk pencapaian target marketing sales-nya. Tetapi buat BSDE sendiri dari tahun 2020 dan 2021 ini saya rasa untuk marketing sales-nya kok tidak jelek-jelek amat juga ya. Seperti tahun lalu kita bisa mencapai sampai 90% lebih dari target marketing sales yang sudah kita set. Demikian pula tahun ini 2021 sampai posisi Juni kemarin first half kita sudah mencapai kurang lebih sekitar 65%-an ya, 65%-an dari marketing sales. Saya rasa untuk mencapai ke angka marketing sales yang kita targetkan, saya rasa itu kemungkinan besar bisa tercapai sampai Desember 2021 ini. Saya rasa itu good news-nya untuk ke BSDE, saya rasa, Ellen. Dan itu diikuti juga dengan beberapa launching dari kluster-kluster baru ya. Dan kemudian juga kita ada program dari bulan Maret yang lalu, penjualan cukup bagus dengan program WFH ya. Kebetulan namanya juga WFH, Wish for Home ya, Wish for Home. Jadi kita memang spesial setiap tahun kita ada program. Kita flush out stok-stok kita yang ada ke market dan itu tanggapan dari pasar cukup bagus. Menarik sekali. Target akhir tahun berapa Pak? Kita saat 2021 ini targetnya 7 triliun. 7 triliun ya, udah tercapai 65% ya. Oke. Ya. Oke, nanti saya akan nanya lebih spesifik lagi tentang BSDE nih, Pak Hermawan. Bu Kristi kalau ngelihat sektor properti ini gimana sih Bu Kristi? Sentimen-sentimennya secara umum di properti. Ya, properti ini adalah satu sektor yang udah sangat tua ya kita bilang ya. Dan dari zaman dulu properti ini selalu menarik dan selalu ada siklus. Kita bilang ada siklus properti, ada yang punya teori tiap 7 tahun, tiap 10 tahun ada siklusnya. Jadi agak mirip-mirip, kita bisa bilang agak mirip-mirip sama komoditi. Ya, kalau kita lihat komoditi kan juga ada siklusnya tiap 7 tahun, 5 tahun. Dan menariknya properti ini selain ada siklus, ada satu lagi function yang selalu kita sebagai orang Asia, Asian, itu adalah selalu pengen punya saving yang bisa hedging inflation. Ya, mentality kita gimana kita kalahkan uang kita nggak berkurang. Ya, dan properti ini adalah salah satu hedging inflation tool buat orang Asia, terutama orang Asia. Dan memang kalau kita lihat properti ini secara historical selalu kenaikan harganya di atas inflasi ya. Kalau sekarang kita bilang inflasi kita 3%, 4% ya, dan kenaikan harga tanah juga sekitar segitu, Miss Ellen. Itu yang menarik. Jadi teori untuk masih berlaku untuk hedging inflation bagi properti. Nah, kalau ngelihat kondisi sekarang ini ya, COVID-19 kan udah mulai banyak turun. Tapi kemarin kan ada PPKM ya. PPKM di bulan Juli, Agustus kemarin tuh ngefek nggak sih ke pembelian properti? Silakan Pak Her, duluan Pak. Ya, saya rasa kalau untuk yang di bulan Juli Agustus kemarin memang ada sedikit pengaruh, tapi nggak signifikan ya. Terbukti dari launching kita di periode tersebut, karena secara marketing tools-nya kan kita sekarang udah tidak langsung tatap muka lagi seperti dulu gitu ya. Kalau ada launching produk baru kita undang ke konsumen kita, ke kantor marketing, tapi sekarang udah melalui media sosial, medsos gitu ya. Nah itu cukup membantu ya, penjualan kita juga.
Dan ini terbukti dari beberapa launching produk kita, klaster baru, itu justru di bulan Juni, Juli tersebut gitu ya. Dengan proyek-proyek yang kita sebut rumah untuk milenial ya, yang harganya sekitar 1 miliaran, dan itu cukup sukses keras ya. Ada satu klaster yang kita bisa jual habis pada saat kita launching. Oke, kalau terkait dengan pemindahan ibu kota itu seberapa besar sih efeknya ke BSDE, Pak? Ya, kabarnya ini menarik. Sektor. Sorry, lanjutnya. Betul. Ya, ini menarik sekali. Jadi wacana untuk pemindahan ibu kota ini kan sebenarnya udah dari sebelum pandemi ya, dari tahun 2017 ya kalau nggak salah. Saya rasa itu bagus ya, program dari pemerintah supaya meningkatkan ekonomi tidak hanya di Pulau Jawa tapi juga di luar Pulau Jawa. Nah, kebetulan kan Pulau Kalimantan atau Kalimantan Timur khususnya itu kan terletak, kalau secara geografi itu terletak di tengah-tengah Indonesia, dari barat ke timur maupun dari utara ke selatan. Persis di tengah, kurang lebih Kalimantan itu. Nah, kebetulan sekali kita di kota sekitar ibu kota baru itu, yaitu kota Balikpapan dan Samarinda, itu kita sudah mempunyai lahan dan juga sudah mempunyai proyek, terutama di Balikpapan ya. Jadi di Balikpapan ini kita sudah ada di sana sejak tahun 85. Jadi lokasi di sana sudah bukan area baru lagi bagi kita. Jadi dengan pemindahan ibu kota ini, tentunya kita harapkan penjualan kita justru nanti akan lebih meningkat lagi. Nah, 500 hektar yang kita sebutkan itu sebenarnya adalah total keseluruhan lahan yang kita miliki dari dulu sampai sekarang, termasuk yang sudah kita jual gitu ya, satu kawasan udah kita bangun, kita develop dan kita jual. Nah, sisa land banking yang masih kita masih develop itu di Balikpapan, kita punya SK kurang lebih sekitar 150 hektar, dan di Samarinda secara SK masih ada sekitar 200-an hektar. Dan itu cukup besar kalau untuk area seperti kota Balikpapan dan Samarinda sendiri. Jadi saya rasa untuk short term atau medium term di daerah sana kita udah ready. Oke. Ini teman-teman, nanti saya akan bahas teknikalnya ya teman-teman ya. Jadi dulu sebelum saham BBNI terbang, saya ada berdaya minten dengan BNI. Sebelum BRI terbang, ada berdaya minten dengan BRI. Jauh sebelum terbang. Nah, apakah habis nge-live, terus BSDE akan terbang? Ya, nggak tahu, teman-teman simpulkan sendiri aja. Karena memang secara fundamental tadi juga dibahas, cakep juga ya. Oke. Yang jadi, Ibu Kristi, ini mau nanya nih Bu Kristi dan Pak Hermawan juga pastinya. Dengar-dengar nih ya, bakalan masuk ke bisnis data center ya. Ikut masuk ke bisnisnya atau cuma jadi penyedia lahan aja sih? Oke, pertanyaan menarik. Ya seperti kalian ketahui ya, dan teman-teman ketahui juga bahwa memang bisnis data center ini kan lagi bagus sekali ya, lagi booming. Dan kebetulan memang sisters company kita di kawasan timur Jakarta, Delta Mas, ya itu sudah mempunyai lahan untuk ke data center. Ya, nah untuk di barat di BSD City kita juga sebenarnya sudah mempersiapkan lahan juga, ya. Saya rasa udah dari beberapa tahun yang lalu yang kita kenal dengan kawasan digital hub, ya. Jadi secara vision untuk kawasan BSD City sendiri itu kita sudah ada wawasan atau visi ke arah sana, gitu ya. Nah, apakah itu nanti akan hanya menyediakan lahan, ataukah kita akan masuk ke dalam bisnis center itu sendiri? Kita buka peluang tersebut. Ya, kita buka peluang untuk penjualan lahan ataupun ke bisnis tersebut. Untuk menjadi satu ekosistem smart city ke depannya di BSD City. I see. Mungkin saya tambahkan sedikit, Miss Helen. Jadi mungkin kalau kita ngomong data center, kita mesti lihat kualitas dari satu target lokasi data center. Nah, pemain data center ini kan mereka selalu mengutamakan ketersediaan listrik yang cukup mumpuni. Jangan sampai blackout. Ya, itu yang paling krusial. Kemudian
hal kedua adalah fiber optik ya. Fiber optik yang apakah sudah ready? Apakah mesti gali-gali dulu tanam fiber optik? Mungkin mereka tidak akan sabar menunggu begitu lama karena secara regulasi data center sudah harus pindah secepatnya. Jadi kalau kita ngomong ketersediaan listrik, BSD jarang blackout ya. Kita nggak bilang nggak pernah, tapi pernah, tapi sangat terhitung jari dalam setahun. Kemudian fiber optik. Nah, seperti tadi Pak Hermawan sampaikan, Digital Hub dan lokasi-lokasi BSD fase 2 sudah ditanam fiber optik dengan rapi. Jadi kalaupun ada investor data center melirik BSD, mereka bisa mempertimbangkan kesiapan BSD juga. Itu yang mau saya tambahkan. Kalau bicara tentang land bank di daerah ibu kota baru, ada rencana nambah nggak, Bu? Pak juga. Ibu kota baru. Iya, tadi Pak Hermawan udah kasih tahu kita punya sekitar 500 dan Balikpapan itu ya sudah sejak tahun 85-86. Jadi kalau kita ke Balikpapan, kalau kita tanya siapa developer yang sudah berpengalaman di Balikpapan, salah satunya memang Sinarmas Land ya. Dan saat ini kita sedang mengembangkan kawasan yang ketiga. Jadi kawasan pertama, kedua sudah selesai. Kita mengembangkan satu kawasan baru yang ketiga namanya Grand City Balikpapan. Dan itu total areanya itu sekitar 270 hektar. Dan kita masih punya land bank sekitar 200 hektar di Grand City. Jadi masih panjang masa pengembangan untuk Grand City sendiri. Ditambah Samarinda. Nah, Samarinda memang kita baru akuisisi lahan sebagian, tapi total SK itu hampir 250 hektar. Jadi kalau kita total 500 hektar di Balikpapan ditambah dengan Samarinda itu harusnya kita sepakat bahwa itu tanah yang sudah cukup signifikan. Kalau tiap tahun kita bisa develop 20 hektar aja, itu bisa 10-20 tahun misalnya. Jadi cukup benefit ya, akan di benefit sangat dalam BSDE terhadap konsep pindah ibu kota. Oke, teman-teman mungkin penasaran dengan sedikit analisis teknikal atau analisis grafiknya BSDE. Saya coba review dikit ya. Jadi ini kemarin dia consolidating di antara range 1065 sampai 1135. Jadi mungkin dalam beberapa hari akan kayak gini, nggak sepanjang ini sih konsolidasinya. Dalam 1-2 hari aja, dan kemudian dia bisa melanjutkan tren naiknya. Jadi ini bagus banget ketika dia konsolidasi, volume transaksinya tuh turun gitu. Jangka pendeknya BSDE dia bakalan sampai berapa sih? Kalau dia breakout dari 1150 tuh dia bisa menuju 1220. Nah, ini dasarnya dapat dari mana? Dari high di sini. Gitu. Jadi logikanya gimana? Logikanya di sini tuh banyak orang yang udah beli di sini, mungkin agak-agak nyangkut balik modal, kemudian mereka jualan atau profit taking sehingga agak tertahan dalam jangka pendek. Tapi saya melihat bahwa saat ini adalah awal dari recovery dari perekonomian dan reopening ekonomi, sehingga ini juga akan berdampak buat sektor properti dan pastinya BSDE juga. Nah, kalau pertanyaannya apakah BSDE bisa kembali ke 1355, it's just a matter of time. Jadi kalau aku perhatikan tahun 2022 di kuartal 1 nanti bisa banget sampai di sini, bahkan kemungkinan bisa jadi lebih cepat. Apakah bisa di akhir tahun 2021 ini kembali di level 1355? We never know. Mungkin aja bisa jadi lebih cepat. Jadi kalau saya kasih rentang waktu, time frame itu lebih, saya udah molorin lebih lama dari perkiraan. Jadi kalau perkiraan saya Desember ini, saya coba mundurin supaya teman-teman nggak over ekspektasi ya, itu sampai kuartal 1 di 2022 gitu. Oke, Pak Hermawan dan Bu Kristi, besok hari Sabtu bakalan ada budaya emiten juga nih ya bareng dengan BSDE gitu. Bakalan ngomong apa aja sih Pak Hermawan dan Bu Kristi besok Sabtu? Ya, Kristi mungkin. Kris duluan, Kris. Ya Pak. Jadi kita seperti biasa ya, kalau kita menjelaskan BSDE, kita akan melihat bahwa
key success factor-nya BSD seperti apa, Miss Ellen? Ya, tentu yang kita usung selalu kita sangat advance ya, sangat unggul. Salah satu developer yang mempunyai land bank terbesar di Indonesia ya, dan sekitar 50% itu ada di BSD City, tempat yang sangat happening sekarang ya. Dan kita akan coba menjelaskan bagaimana kita melihat valuasi ya, valuasi dari BSD ini. Kita akan ngomong, tadi Miss Ellen bilang kuartal 1, kuartal 2 tahun depan 1.300 adalah hal yang lebih cepat yang sangat mungkin terjadi. Nah, kalau kita dilihat dari sisi kita sebagai emiten, kita akan ngomong properti termasuk BSD itu terdiskon sangat dalam. Ya, tadi Miss Ellen tadi awal-awal sebelum kita live bareng ngomong tentang RNAV, so reinitiate net asset value. Nah, itu mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi. BSD itu sebenarnya value-nya berapa, Miss Ellen? Ya, tuh tadi saya lupa ingat. Thank you Bu, udah diingetin Bu. Iya, untung saya join lebih cepat. Iya, thank you Bu. Jadi nanti Sabtu kita lebih banyak ngobrolin tentang fundamental ya teman-teman, juga valuasi dari sektor properti dan khususnya untuk BSDE ini gimana gitu. Karena teman-teman kalau ngikutin saya punya Instagram live ya, ini bukan karena live bersama BSDE lalu saya ngomong bagus tentang BSDE, enggak. Karena memang untuk saham-saham properti ini BSDE itu memang jadi pilihan utama saya gitu. Jadi kalau saya beli, saya lihat beberapa secara fundamental itu BSD itu jadi pilihan utama gitu. Ya, anyway disclaimer juga ya teman-teman ya, semuanya tetap harus ditimbang-timbang sendiri gitu. Pak Hermawan dan Bu Kristi, mungkin sebelum kita lanjutkan besok hari Sabtu jam 10 pagi di Zoom Mtrade buat teman-teman user VIP Mtrade. Jadi buat kamu-kamu yang pengen join langsung aja klik link di bio untuk daftar VIP user Mtrade. Pak Hermawan mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman investor saat ini yang lagi senang portfolionya banyak hijaunya. Oke, baik. Ya, saya rasa tadi sudah disampaikan sama Kristi juga bahwa memang bisnis properti ini sudah bisnis yang cukup lama lah sudah ya. Jadi secara bisnis itu memang dibutuhkan kebutuhan dasar manusia. Biar bagaimanapun jumlah penduduk itu pasti bertambah setiap tahun, sedangkan tanah itu tidak akan bisa di-replace gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau demand-nya naik, kemudian supply-nya sedikit, tentunya harganya juga cenderung akan naik juga gitu ya. Nah, itulah salah satu keunggulan bisnis ini. Sepanjang ekonomi berjalan dengan baik, dengan normal, dan situasi politik oke, saya rasa properti akan terus bertumbuh karena demand-nya akan tumbuh terus. Oke. Jadi kalau buat saya sendiri sih BSDE saya masih hold, dan kalau ada koreksi saya juga masih akan beli lagi. Disclaimer sekali lagi buat teman-teman semuanya ya. Nanti kita ketemu hari Sabtu jam 10 pagi di Mtrade di Zoom-nya. Terima kasih Bu Kristi, terima kasih Pak Hermawan. Sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.